Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Wahyu Syakardi selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum kelas C semester 6 akan menyampaikan sebuah materi mengenai tata cara pembuatan surat gugatan yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik penyelesaian perkara perdata. Baik, sebelum kita masuk ke topik utama pembahasan kita hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa poin penting dalam hal surat gugatan, mulai dari pengertian gugatan, lalu jenis-jenis gugatan, dan yang terakhir mengenai formulasi pembuatan gugatan. Baik, untuk poin pertama mengenai pengertian gugatan, surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan, ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi haknya atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya. Lalu, menurut ahli hukum Sudikno Mertokusumo, gugatan adalah tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri atau Eigenrichting. Sementara menurut Darwin Prince yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Dari dua pendapat ahli hukum di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya gugatan merupakan suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Selanjutnya, poin kedua, ada jenis-jenis gugatan. Jenis-jenis gugatan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gugatan volunteer. Gugatan volunteer ini dapat diartikan sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan ke pengadilan negeri. Banyak yang mengatakan bahwa volunteer ini bukanlah gugatan sebab tidak mengandung sengketa, sehingga tidak tepat dikatakan sebagai gugatan, namun lebih tepat dikatakan sebagai permohonan. Adapun dasar hukum gugatan volunteer ini adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian diubah lagi dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Ada beberapa ciri-ciri mendasar yang terdapat dalam gugatan volunteer ini. Di antaranya adalah yang pertama, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Yang kedua, gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa. Yang ketiga, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Yang keempat, para pihak disebut pemohon dan termohon. Lalu ada gugatan kontentius. Gugatan kontentius adalah gugatan yang dapat diartikan sebagai jenis gugatan yang mengandung dua pihak atau parti. Dalam prakteknya, gugatan ini biasanya disebut dengan gugatan biasa. Adapun ciri-ciri dari gugatan kontentius ini adalah: yang pertama, permasalahan yang diajukan bersifat dua pihak. Yang kedua, adanya unsur sengketa dalam gugatan ini. Yang ketiga, terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini. Dan yang terakhir ada para pihak disebut penggugat dan tergugat. Lalu setelah jenis-jenis gugatan, saya akan menyampaikan mengenai formulasi dalam pembuatan gugatan. Yang dimaksud dengan formulasi gugatan adalah perumusan suatu gugatan yang dianggap memenuhi syarat formal menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dan tercantum dalam gugatan. Pada dasarnya, tidak ada aturan yang menetapkan tentang formulasi atau isi gugatan.
Akan tetapi dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas, posita dan petitum sesuai dengan sistem Dagg-Farding. Berikut ini di antara hal-hal yang harus dirumuskan dalam gugatan. Yang pertama, ditujukan kepada pengadilan sesuai kompetensi relatif. Yang kedua, diberi tanggal. Yang ketiga, ditandatangani penggugat atau kuasanya. Yang keempat, identitas para pihak. Yang kelima, posita. Dan yang terakhir, petitum. Setelah materi mengenai formulasi pembuatan gugatan, berikutnya ada contoh surat gugatannya. Di sini ada contoh surat gugatan tertulis Jakarta 2 April tahun 2015. Ini merupakan tempat dibuatnya surat gugatan serta tanggal pembuatannya. Yang kedua, ini ada mengenai kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ini merupakan kompetensi relatif dari objek sengketanya, yaitu sengketa wan prestasi. Yang ketiga, ini ada perihal gugatan wan prestasi, merupakan objek sengketanya. Objek sengketanya mengenai tindakan wan prestasi. Selanjutnya ada dengan hormat yang tanda tangan di bawah ini, Sahat Andika Situmorang SH, Natalia Andriani SH, Tesaut Horas SH, dan Thohir SH, merupakan kuasa hukum dari pihak penggugat yang mewakili kepentingan dari PT Cipta Maju Properti Jalan Raya Pasar Minggu nomor 17 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Adam Bafaki. Jadi di sini PT Cipta Maju Properti Jaya yang diwakili Adam Bafaki telah memberikan kuasanya kepada Sahat Andika Situmorang SH, Natalia Andriani SH, dan rekan-rekannya di LBH Pelita Nusantara. Selanjutnya ada pihak tergugatnya. Pihak tergugat dari PT Cipta Maju Properti Jaya Properti ini ialah Hadi Ferdiansyah. Di sini bisa dilihat beralamat di Jalan Delima 5, nomor 25, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Merupakan pihak yang digugat oleh PT Cipta Maju Properti. Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah dalam posita. Di sini jelas posita merupakan dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Di sini ditulis jelas kronologis dari awal kasusnya sampai diduga tergugat telah melakukan tindakan wan prestasi. Jelas ini kronologisnya. Lalu ada petitum. Petitum sendiri merupakan tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Di sini penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. Yang ketiga, menyatakan sah dan berharga sita jaminan, dan lain-lain. Setelah petitum, ada tanda tangan dari kuasa hukum penggugat yang dibubuhi selembar materai agar lebih formal. Baik, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.